Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 1. Oke, di pagi hari ini Ibu Sylvia akan memimpin kalian di dalam devosi. Tapi, nih devosi kita pagi hari ini berjudul Desiring You. Kita akan mendengarkan devosi tentang lagu dan logo tema sekolah di tahun 2020-2021. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Sylvia. Anak-anak juga di rumah bisa berdoa masing-masing di dalam hati kalian. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur untuk hari baru di hari ini Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan berkati kami Tuhan. Kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu, kiranya melalui firman Tuhan atau devosi yang akan kami dengarkan, dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, jadi lagu tema sekolah kita adalah Desiring You. Desiring You itu artinya adalah merindukan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kita adalah manusia yang sudah diciptakan untuk apa? Untuk menyembah Allah. Tetapi kita telah jatuh di dalam dosa. Walaupun kita sudah jatuh di dalam dosa, Allah tetap mengasihi kita. Dengan cara apa? Dia masih memberikan kita hati yang baru melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, untuk itu Allah mau hidup kita mengikuti Allah adalah hidup merindukan Yesus. Nah, Ibu Sylvia mau mengajak anak-anak semua melalui lagu tema ini mengajarkan kita untuk tetap merindukan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun yang kita lakukan, kita harus ingat kita punya Tuhan dan jangan lupa untuk selalu merindukannya. Oke? Nah, anak-anak, lagu tema sekolah kita diambil di dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 8b sampai 9a. Nah, Ibu Sylvia akan membacakan untuk kita semua, tetapi Ibu Sylvia juga minta anak-anak di rumah juga membacanya di dalam hati masing-masing. Oke, firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati, aku mencari engkau pada waktu pagi. Kau yang tak terus dosaku, memberikanku hidup
cinta sejatiku, ku berserah padamu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Jadilah kehendakmu ya Yesusku, jadilah kehendakmu ya Yesusku, jadilah kehendakmu, I'm desiring you. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Meilora Manalu dari Sekolah Lentera Harapan Kupang. Bersyukur melalui penyertaan Tuhan selama ini kepada kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk membuat sebuah lagu yang berisikan refleksi kami selama beberapa tahun ini, selama kami melayani di Sekolah Lentera Harapan Kupang. Lagu yang berjudul Merindukanmu atau Desiring You ini merupakan ungkapan refleksi kerinduan kami, manusia yang terbatas namun dimampukan oleh Tuhan untuk terus mencintainya dan mencintai apa yang Tuhan cinta dengan hati yang baru yang diberikannya melalui pengorbanannya. Pengorbanan Kristus adalah bentuk cinta sejati yang Tuhan berikan yang dapat kita sampaikan kepada peserta didik, yaitu anak didik kita, sehingga kita patut bersukacita oleh karenanya. Lagu ini disusun sedemikian rupa dan disesuaikan dengan bahasa dan nada yang sederhana sehingga dapat dimengerti oleh semua kalangan, termasuk untuk jenjang TK dan SD. Harapan kami melalui lagu ini yaitu anak-anak bisa mengerti bahwa hidup adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Anugerah yang berasal dari cinta kasih-Nya yang diberikannya melalui pengorbanannya sehingga melayakkan kita untuk membagikan kasih yang kita terima dengan mengasihi sesama kita. Segala suka, duka, cemas, dan khawatir adalah bagian dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kita agar kita terus berserah kepadanya. Dan di atas segalanya, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak kita. Melalui lagu ini kiranya dapat memberkati baik kita sebagai Bapak, Ibu, Guru, dan staf, anak didik kita, orang tua, dan setiap orang di sekitar kita. Dan biarlah lagu ini hanya ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, to God be the glory. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan lagu tema sekolah dan juga bernyanyi bersama-sama lagu tema sekolah. Sekarang Ibu Mei mau menjelaskan. Nah, lagu tema sekolah tadi diambil dari ayat apa ya? Kitab apa? Yesaya, pasalnya yang ke-26, ayat 8b sampai 9a. Nah, Ibu Mei mau menceritakan tentang kisah Nabi Yesaya pada saat itu. Anak-anak tahu, Nabi Yesaya menuliskan kitab ini, kitab Yesaya, sebagai ungkapan kerinduan dari orang-orang Babel yang pada saat itu terbuang. Namun, meskipun mereka terbuang, mereka masih punya kerinduan dan tetap merindukan Tuhan dan mencari kesempatan nih untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak harus tahu pada saat itu, pada zaman itu, bangsa Babel adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Namun, di dalamnya ada orang-orang yang terbuang karena mereka percaya sama Tuhan. Anak-anak bisa bayangkan ya, kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya sama Tuhan, di tengah-tengah orang yang menyembah Allah lain, yaitu patung dan yang lain sebagainya, apakah kita bisa menyembah Tuhan dengan tenang? Tidak, anak-anak. Mereka mencari kesempatan, mencari waktu untuk mau menyembah Tuhan secara diam-diam, karena pada saat itu mereka dilarang untuk menyembah Tuhan. Bayangkan kalau anak-anak berada di tengah situasi yang seperti itu. Nah, tapi nih karena Tuhan Yesus sayang sama mereka, Tuhan Yesus mengutus Nabi Yesaya untuk memberitakan bahwa kekuatan Tuhan akan memberikan kebebasan pada mereka. Meskipun mereka dibuang karena mereka menyembah Allah, tapi Tuhan akan tetap menolong mereka dan mereka akan menang. Nah, di tengah kondisi yang sulit seperti itu,
Tuhan tetap mengenal orang-orang yang berharap kepadanya. Jadi anak-anak juga tidak perlu takut. Hal ini menguatkan mereka untuk tetap suka sama Tuhan, merindukan Tuhan, dan sepenuh hati mencari Tuhan pada waktu susah ataupun senang. Indah ya anak-anak ya, di tengah situasi yang seperti itu. Beda dengan kita di situasi yang boleh untuk menyembah Allah. Tapi masih banyak di antara kita yang tidak menyembah Allah. Padahal mereka di tengah situasi yang banyak tidak boleh menyembah Allah. Banyak orang yang tidak boleh menyembah Allah. Tapi mereka tetap menyembah Allah. Apalagi kita diperbolehkan untuk menyembah Allah. Kebebasan beragama di Kota Kupang sangat diizinkan. Tapi apakah kita menyembah Allah dengan baik? Apakah kita merindukan Tuhan? Nah, anak-anak, mari kita sama-sama mengambil waktu untuk refleksi. Sekalian anak-anak boleh menuliskan di jurnal refleksinya anak-anak. Apakah kamu pernah memiliki teman yang tidak suka dengan Tuhan? Atau kamu berada di lingkungan tetangga-tetangga yang tidak menyembah Tuhan dan tidak melakukan apa yang Tuhan suka? Mereka justru berbuat dosa. Apakah di tengah situasi yang seperti itu, anak-anak juga ikut berbuat dosa? Atau anak-anak rindu bersama Tuhan, tetap mau menyembah Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan suka? Anak-anak boleh refleksikan dan tulis di jurnal refleksinya anak-anak ya. Lalu, sekarang, Ibu Mei mau tanya ke anak-anak secara pribadi. Apa yang mau anak-anak lakukan untuk menunjukkan bahwa anak-anak rindu kepada Tuhan? Apakah anak-anak kamu secara pribadi mencari Tuhan dengan sepenuh hatimu? Jika iya, silakan tuliskan di jurnal refleksimu. Ibu Mei tunggu ya. Oke, berikutnya anak-anak. Coba anak-anak lihat gambar yang ada. Kira-kira gambar apa ya anak-anak? Betul sekali, ini adalah gambar air. Gambar air ini mempunyai arti yang dipilih karena air sangat dibutuhkan oleh setiap kita makhluk hidup. Contohnya, kita manusia. Manusia sangat membutuhkan air jika haus, pasti kita membutuhkan air untuk minum. Terus jika badan kita merasa kotor, kita membutuhkan air untuk membersihkan tubuh kita. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Air memiliki makna menyembuhkan, menyegarkan, memberi kepenuhan, pertumbuhan, dan memuaskan dahaga. Air juga dapat membersihkan segala hal-hal kotor yang ada pada diri kita. Contohnya seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, sifat air juga lembut sama seperti Kristus kepada kita. Coba anak-anak lihat gambar tulisan U di situ. O-nya mempunyai lambang yaitu mahkota duri, di mana mahkota duri mengingatkan kita akan Yesus Kristus. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai logo tema Desiring You, di mana desiring mempunyai arti memiliki hasrat, keinginan, mendamba, atau merindukan. Ini mengacu kepada siapakah yang paling kita rindukan dan inginkan dalam hidup ini. Jika kita hidup dalam Kristus, memancarkan karakter seperti Kristus, serta merindukan Dia dalam kehidupan kita siang dan malam, maka kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kata you pada logo dibuat dengan ukuran yang besar. You di sini melambangkan Kristus yang menopang kita. Kita juga sebagai bentuk kebergantungan kita kepada Kristus yang adalah sumber mata air yang benar. Tahun lalu tema kita menggambarkan bejana. Nah, tahun ini tibalah saatnya mengisi bejana dengan air yang berasal dari sumber air yang benar, yaitu Yesus. Demikian devotion pagi kita hari ini. Ibu mau mengajak anak-anak untuk mengambil sikap doa yang benar, karena Ibu mau mengajak semua anak-anak untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi setiap kami, di mana hari ini kami sudah belajar sesuatu yang baru lagi tentang Yesus Kristus, yaitu tentang tema sekolah kami, Desiring You, yang dimana kami diajarkan untuk terus merindukan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan karena tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya.
Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami terus dan terus mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami Tuhan mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini dan selanjutnya dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami, dalam anak Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih, sampai ketemu lagi di devotion yang berikutnya. God bless you and I love you. Bye bye.